Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ming Channel. Gimana kabarnya, sehat kan? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan selalu sama Allah dan dilancarkan rezekinya. Oke guys, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita dengerin ceritanya. Halo semua, aku mau berbagi sedikit tentang pengalaman mistis yang mungkin ini menjadi gerbang pengalaman-pengalaman mistisku hingga dewasa. Awal mulanya sekitar tahun 2011. Waktu itu aku masih duduk di bangku kelas 2 SMA, di mana kelasku mengadakan kegiatan perpisahan kenaikan kelas. Kami berencana piknik ala-ala, menginap selama 1 malam di villa milik wali kelasku saat itu. Sebut saja Ibu Sri. Tentunya wali kelasku mendampingi sebagai penanggung jawab. Lokasinya villanya ada di daerah Kabupaten Bandung. Perjalanan dimulai dari titik poin di depan sekolah. Kami berkumpul dan melakukan perjalanan. Sesampainya di villa, semua masih baik-baik aja, aman terkendali. Dengan kondisi villa yang sejuk dan asri, kami merasa betah dan ingin tinggal berlama-lama. Walaupun kondisi villa itu saat itu memang kurang terawat, tapi masih bisa kami bersihkan bersama-sama. Maklum, villa ini memang sudah dikosongkan bertahun-tahun. Dan Ibu Sri kebetulan kalau berkunjung ke sini hanya menggunakan bangunan sebelah saja. Waktu itu Ibu Sri ikut bersama suaminya. Dari siang sampai sore kegiatan kami hanya masak-masak dan makan bersama. Juga sedikit acara bumbu ala-ala makrab sambil mengenang selama setahun kami sekelas bersama-sama. Entah sugesti atau perasaan kami saja, sore itu terasa makin mencekam. Niatku untuk membeli cemilan akhirnya urung dan hanya berdiam di ruang tamu bersama teman-teman. Semua berjalan menyenangkan sampai akhirnya sore itu datang. Gak tahu apa ini perasaanku saja atau mungkin teman-teman juga merasakan. Suasana di villa sore itu rasanya agak sepi dan keeng. Kalau bahasa Sundanya, padahal jumlah kami tidak sedikit. Tentu harusnya terasa ramai. Posisi villa tepat di pinggir jalan kampung, cukup jauh ke jalan besar. Kanan kiri masih jauh dari tetangga atau rumah warga. Tepat 500 meter di depan villa ada masjid besar. Dan villa ini tepat menghadap ujung jalan, atau banyak orang mengatakan sebagai posisi rumah tusuk sate. Waktu itu sekitar jam 5:30 sore, menjelang maghrib. Aku mengajak 2 orang teman untuk membeli cemilan ke warung di seberang masjid, Kemong dan Vira. Sebelum Vira melangkah dari teras villa, sibuk mencari sendal jepit yang bisa dia pakai. Aku dan Kemong sudah menunggu di pagar. Tidak lama kami berdiri di depan pagar, sayup terdengar suara orang melafalkan kalimat tahmid. La ilaha illallah. Belum sempat aku melirik, Kemong sudah lari terbirit-birit ke dalam villa sampai kepalanya tersungkur di tembok ujung ruangan. Ternyata suara tahmid yang digemakan oleh beberapa orang itu disertai dengan membawa jenazah dengan ciri khas keranda ditutup kain hijau. Dipikul oleh beberapa orang dan sebagian mengikuti dari belakang. Memang tidak banyak, tapi tetap bikin kami cukup kaget dan merinding bukan main. Dan yang lebih mengejutkan, rombongan itu melewati villa kami dan berhenti tepat di sebelah villa kami. Kami baru sadar, di bagian kiri sebelah kami parkir mobil, ternyata merupakan kebun sekaligus lahan kosong dengan beberapa hiasan nisan di atasnya. Kami pun kaget bukan main. Beberapa teman laki-laki yang dikenal paling iseng di kelas ikut menghampiri proses pemakaman sambil mengintip di balik semak-semak. Mereka menginformasikan bahwa
Yang sedang dikubur sore itu adalah seorang laki-laki. Dengan proses pemakaman yang sangat singkat dan hanya diantar sedikit orang, juga waktu pemakaman di sore hari menjelang maghrib, membuat kami sedikit aneh. Kok nguburin maghrib-maghrib? Emang nggak pamali? Di dalam Muslim, ternyata memang sebaiknya menyegerakan proses pemakaman sesegera mungkin. Dan ini baru aku ketahui ketika aku sudah dewasa. Lucunya, ketika kami sedang mengobrol di ruang tamu dan mulai melupakan kejadian tadi, tiba-tiba lampu gantung antik dan berbentuk cekung bergoyang ke kanan ke kiri. Kupikir gempa, tapi ternyata tidak. Karena lampu di depan teras tidak tampak pergerakan sama sekali. Dan saat itu kami semua melihat lampu itu bergoyang. Sampai akhirnya berhenti dengan sendirinya ketika Bu Sri datang menghampiri kami. Setelah itu, ia kembali ke ruangannya dan tidak kembali sampai pagi tiba. Untuk menghilangkan rasa ketakutan kami memutuskan salat maghrib berjamaah di ruang tamu itu. Karena waktu sudah melewati maghrib dan langit sudah mulai gelap, tentu kondisi sekitar semakin terasa hening dan mencekam. Tidak ada TV, tidak ada kursi, bahkan tidak ada gorden atau sehelai kain pun yang menutupi ruang tamu yang didominasi oleh kaca. Setelah kami salat maghrib berjamaah, rasanya kami seperti diawasi banyak mata dari luar. Kaca-kaca dari ruangan tamu ini tebus pandang, baik itu ke teras depan, halaman samping kiri, hingga samping kanan. Kegiatan yang kami rencanakan pun semuanya berantakan. Hanya untuk membakar jagung di teras pinggir saja kami tidak berani. Malam itu terasa sangat panjang. Beberapa anak perempuan berinisiatif untuk menutup kaca-kaca samping dengan kain-kain yang bisa menutupi. Kami sita semua sarung dan jaket anak laki-laki untuk menutupi hampir sebagian kaca sebelah kiri dan depan. Enggak tahu, rasanya sebelah kiri villa terasa lebih dekat dengan makam yang masih basah tadi. Dan itu memberikan sugesti kami menjadi lebih takut. Setelah itu, kami hanya menghabiskan waktu dengan mengobrol sambil masing-masing menahan takut. Sekitar jam 10 malam. Anak laki-laki merasa jenuh dan kesal dengan keadaan yang semakin tidak nyaman ini. Mereka memberanikan diri dengan sedikit umpatan. Udah ngapain sih takut? Makin takut makin kerasa enggak enak. Akhirnya mereka memberanikan diri keluar dan mencoba menyalakan api untuk membuat jagung bakar. Tapi tidak sampai 10 menit mereka di luar, mereka berhamburan dan masuk ke dalam villa dengan umpatan-umpatan kasar. 2 orang dari mereka mengaku melihat pocong sedang berdiri mematung di ujung villa sebelah kiri bagian belakang, tepat di dekat batas villa dengan kebun kosong tempat pemakaman. Keadaan semakin gaduh dan kami ketakutan. Kami berkumpul di tengah mencoba saling menenangkan. Tiba-tiba, semua kain yang kami rakit untuk menutupi kaca-kaca lepas bersamaan dan meninggalkan pemandangan yang gelap gulita di balik kaca. Kami tetap mencoba tenang dan memasang kembali kain-kain itu sampai akhirnya 1 jam kemudian teman dekatku memaksa minta ditemani ke belakang, kebelet buang air kecil dan tidak mungkin berani sendirian. Akhirnya aku dan 3 orang teman perempuan lainnya bersama menuju toilet belakang. Selesai temanku buang air, saat berjalan menuju kembali ke ruang tamu, 2 di antara kami dikasih kejutan yang sama sekali tidak diinginkan. Aku dan Rima melihat teteh-teteh memakai dress putih sedang mengayun-ngayunkan kaki di pendopo luar. Dengan mata hitam, legam, rambut gimbal berantakan, mengerikan sekali. Pendopo itu bentuknya mirip semacam rumah pohon yang tidak terlalu tinggi tapi sudah cukup usang. Terlihat dari jendela belakang dekat toilet dengan jelas ia mengayunkan kaki
Aku hanya bisa berusaha berjalan cepat, sekuat tenaga. Tapi, tidak mau terlihat lari karena pasti akan membuat panik teman-teman yang lain. Rasanya, malam itu aku ingin pulang. Tapi, kami tidak bisa karena ketakutan dan juga dirasa waktu sudah terlalu malam. Bukan hanya takut gangguan di villa, kami juga takut jika memaksa pulang. Pada masa itu sedang ramai isu begal di daerah Kabupaten Bandung. Karena itu kami mengurungkan niat untuk pulang larut malam karena jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Kami terpaksa harus menunggu sampai pagi. Di dalam villa itu hanya terdapat satu kamar. Kamar itu awalnya diperuntukkan bagi anak-anak perempuan tidur. Tapi karena kondisi terasa sangat tidak kondusif dan tidak nyaman, kami semua berkumpul di ruang tamu bersama-sama. Jangankan untuk tidur, merebahkan badan saja kami tidak berani. Sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 2 malam. Suasana makin terasa dingin dan sepi. Sampai tiba-tiba sepi menjadi sayup-sayup bunyi kerincing lonceng. Lucunya, ketika semua teman-teman saat itu sama-sama mendengar, suaranya semakin mendekat, semakin kencang. Gemercing lonceng yang kami dengar disertai dengan suara kaki kuda berjalan dan bergesekan roda kayu di jalanan berbatuan. Beberapa dari kami, ada yang diam meringkuk, ada yang menangis, saling berpegangan dengan erat, sampai ada yang menutup wajah dengan kain. Pagi harinya, kita bersiap pulang ke rumah masing-masing, istirahat dan mulai masuk sekolah kembali di hari Senin. Tapi, ternyata teror horor di villa tidak berhenti sampai kami pulang. Aku sempat diikuti sosok yang cukup mengganggu. Katanya, aku lebih murung, sering menggambar sosok makhluk aneh. Padahal, aku sama sekali tidak pernah bisa menggambar. Ketika ditanya siapa sosok yang aku gambar, aku selalu menjawab, Tantan. Kata temanku, aku sempat mencakar teman baikku. Waktu itu dia merebut gambar dan mencoba untuk membakar gambar itu. Aku tidak pernah ingat melakukan hal itu sama sekali. Waktu itu banyak teman-temanku menyaksikan jika aku sering bertingkah aneh, seperti tiba-tiba mahir bermain gitar, menatap kosong sampai berbicara di luar kendali, dan pernah bilang, aku bisa terbang kayak kuda itu. Ketika teman-temanku sedang asik membicarakan gelang yang sedang hits pada masa itu, ucapan itu yang membuat teman-temanku berhamburan keluar kelas. Sampai akhirnya aku dipanggil guru agama di sekolah, namanya Pak Asep. Pak Asep juga bisa melihat makhluk-makhluk lembut itu, hanya bisa tersenyum dan mengusap punggungku, semacam mengambil sesuatu dari punggung, padahal dia tidak sama sekali menyentuhku. Katanya, dia suka sama kamu, Van. Enggak pulang, kalau enggak dianterin ke tempat asalnya. Tapi, biar sama bapak aja nanti diantar ke Villa Bu Sri sekalian bapak pulang. Seketika, merinding bukan main. Semenjak hari itu, gangguan itu selesai dan aku beraktivitas biasa lagi. Tapi, mulai hari itu juga, secara tidak sengaja aku sering melihat makhluk-makhluk yang enggak pernah ingin aku lihat. Hingga sampai saat ini. Oke guys, gimana ceritanya? Serem gak? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.